Tolong share bahan kita, Di. Oke, Kak. Yang ini, Kak Fit. Sebenarnya teman-teman ini sebenarnya PowerPoint dari Kak Wanda. Tapi kita pakai inilah, Di, PDF aja lah. Itu aja. Berhubung ketua geng kami nggak ada, jadi kami pakai bahan PDF aja ya. Bentar, aku tutup dulu nih ya. Hmm, nomornya apa? Oke. Oke. Tolong ke bawah, Di. Ke bawah. Iya. Oke. Salam teman-teman. Hari ini kita akan masuk bahan kita dengan topik aduh, bermanfaat masih ya. Dengan topik bekerja cerdik dengan tokoh Nehemia ya, dari kitab Nehemia 2 ayat 1 sampai 10 aja nanti kita bacanya. Jadi kalau di pembuka bahan kita, tempatnya agak lebar sih. Hmm. Ya, jadi kalau di pembuka bahan dikatakan di dalam bahan eh, ini sudah diterjemahkan ya. Jadi di bahan dikatakan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat relevan untuk tempat kerja yaitu di Roma 10 ayat 16. Kalau Roma 10 ayat 16 itu berkata, "Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Jadi kita pun ada Yesus pun menyuruh untuk dalam bekerja ada kata cerdik ini ya tadi dalam Roma 10 ayat 16. Kalau aku coba sorry sebelumnya agak-agak kedengaran kipas nggak sih? Atau jelasnya suaraku? Nggak ya? Oke. Jadi kalau aku googling minggu yang lalu sebelum persiapan itu, kenapa sih ular itu disebut cerdik gitu ya? Kalau dari Google setidaknya ada tiga alasan kayak gitu. Yang pertama, ular itu mempunyai kemampuan beradaptasi dan menghindari bahaya. Ternyata ular itu pandai bersembunyi kayak gitu dan susah terlihat oleh predator. Jadi dia itu punya kemampuan beradaptasi dan menghindar dari bahaya, makanya dia bisa punya keberlangsungan hidup. Lalu yang kedua, ular itu penuh perhitungan. Jadi ular nggak sembarang bertindak kayak gitu. Dia mengamati dulu situasinya kayak gitu, bertindak hati-hati lalu mengambil langkah kayak gitu apa yang mau dikerjakan. Kadang-kadang kalau teman-teman lihat, mungkin aku beberapa kali lihat video kan, ketika orang ketemu ular itu dia biasanya mengamati dulu, nggak langsung mematok atau gimana ya kan. Jadi dia kayak perhatikan dulu eh, yang di hadapannya entah itu manusia atau predator lain gitu kan atau mangsanya. Jadi dia perhatikan dulu sebelum dia bertindak kayak gitu. Jadi dia nggak asal sembarangan eh, melakukan sesuatu kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ular ternyata punya kemampuan bertahan hidup kayak gitu. Jadi dia punya naluri yang kuat. Akhirnya dia bisa apa namanya mencari makannya kayak gitu. Lalu bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan kayak gitu ya. Lalu merpati itu disebut cerdik lagi. Merpati disebut tulus karena yang pertama itu merpati digambarkan sebagai hewan yang penuh lemah lembutan kayak gitu. Dia lemah lembut. Jadi kalau teman-teman bisa lihat kalau di kampung kami itu ada pasar kan. Jadi biasanya di jalanan pasar itu banyak kali merpati kayak gitu. Jadi dia nggak takut dengan manusia kayak gitu. Jadi digambarkan bahwa merpati ini
nggak punya apa ya, rasa curiga kayak gitu, nggak menaruh rasa curiga sama orang-orang kayak gitu. Lalu dia juga menjadi hewan yang setia sama pasangannya dan disimbolkan sebagai lambang perdamaian dan kesucian kayak gitu. Jadi dalam bekerja ini kita Alkitab bilang kita harus bisa bekerja seperti cerdik seperti ular kayak gitu tadi yang punya mempertimbangkan banyak hal dan seperti merpati, tulus seperti merpati. Artinya kita nggak punya niatan jahat kayak gitu. Murni yang kita kerjakan itu bukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran dan kebaikan kayak gitu. Tapi apa yang kita kerjakan itu dalam tindakan yang cerdik tadi itu dibarengi dengan niat yang baik, yang tulus kayak gitu. Lalu kalau dalam KBBI, cerdik itu diartikan sebagai pandai cepat mengerti keadaan kayak gitu, pandai mencari pemecahan dan banyak akal. Kalau dalam kitab ini mencatat bahwa Nehemia adalah salah seorang dari pemimpin yang cerdik. Eh, dan ternyata kecerdikan itu membantu untuk apa namanya? Untuk kita boleh mengerjakan pekerjaan lebih baik dan lebih efisien. Kalau di bahan, Robert Greenleaf mengatakan orang-orang yang menjadi teladan kepemimpinan yang hebat itu adalah orang-orang yang mula-mulanya adalah seorang pelayan. Para pemimpin yang melayani di Alkitab itu adalah pertama-tama orang-orang yang melayani sebagai hamba-hamba Allah, lalu kemudian melayani menjadi pemimpin-pemimpin hamba manusia. Jadi kalau di dua minggu yang lalu kan kita belajar tentang Daud. Daud itu pun dia nggak eh, langsung jadi pemimpin. Dia pun dilatih dari awalnya menjadi gembala kambing domba, lalu akhirnya dia banyak prosesnya kayak gitu. Jadi dia awalnya pun dia melayani Saul, lalu akhirnya dia menjadi pemimpin Israel. Jadi dia nggak tiba-tiba langsung jadi pemimpin ya, tapi dia memang pertama-tama adalah orang-orang yang melayani sebagai hamba Tuhan, lalu kemudian Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi hari ini kita akan belajar gimana sih kepemimpinan Nehemia itu. Kalau di pembuka itu sebenarnya secara singkat kalau kita boleh mengkilas balik itu bahwa kisah ini bermulanya ketika bukan bermula sih. Kisah ini tuh sebelumnya kan dia mengangkat tentang kalau di Nehemia itu kalau di Nehemia 1 ayat 2 ayat 1 sampai 3 ya aku baca ya teman-teman. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dan dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi kalau aku lihat sebelumnya kita kembali di kitab 2 Tawarik 36 ayat 11 itu menceritakan ketika bangsa Israel yang berubah setia kepada Tuhan lalu akhirnya Tuhan menggerakkan orang Kasdim untuk melawan Israel kemudian merobohkan tembok Yerusalem mengangkut perkakas-perkakas rumah Tuhan dan membakar rumah Tuhan dan masih jadi menghancurkan Yerusalem kayak gitu lalu akhirnya yang terluput dari eh, perlawanan itu akhirnya diangkut ke Babel dan menjadi budak-budak kayak gitu sampai kerajaan Persia berkuasa. Lalu pada pemerintahan Raja Kores, Tuhan akhirnya menggerakkan Raja Kores untuk membiarkan tawanan pulang ke Yerusalem kayak gitu. Lalu akhirnya itulah mereka pulang lalu ingin membangun Yerusalem itu sih dari ceritanya ya. Lalu kita akan wait ya. Tolong ke slide slide lagi ke halaman berikutnya, Dik. Ini Oke, thank you.
Iya, oke. Jadi Nehemia ini sesuai judulnya ya, Nehemia itu pemimpin yang cerdik. Kalau tadi aku udah baca dari ini ya kan. Jadi Nehemia itu bekerja sebagai juru minum raja. Nehemia bekerja sebagai juru minum raja dan pada saat itu eh, cara populer untuk membunuh raja adalah dengan meracuni raja kayak gitu. Jadi jabatan sebenarnya si Nehemia ini punya jabatan yang tinggi. Teman-teman juga pasti udah pernah kan berpikir tentang Nehemia ini. Jadi dia punya jabatan yang tinggi dan kalau tadi dibilang pada zaman itu cara untuk membunuh raja adalah dengan meracuninya kayak gitu. Jadi juru minum ini menduduki posisi yang strategis untuk keberlangsungan hidup seorang raja. Jadi raja mempercayakannya eh, menjadi, jadi katanya kalau waktu sebelum raja minum itu dia harus disisipi juru minumnya nih. Eh, Sehingga kalau misalnya ada racun ya, jadi rajanya nggak kena racun kayak gitu teman-teman ya. Jadi Nehemia ini punya dua atasan kayak gitu. Yang pertama atasannya si raja yang dia layani, lalu dia melayani Tuhan dalam pekerjaannya kayak gitu. Kepemimpinan itu menunjukkan pengelolaan energi, menginspirasi orang lain dengan visi misi dan menunjukkan pemberdayaan serta penghargaan terhadap orang lain. Jadi dalam kepemimpinan Nehemia itu dikatakan di bahan itu kepemimpinan yang bercabang. Kepemimpinan yang bercabang itu melayani orang-orang dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, melayani tujuan-tujuan Tuhan. Lalu untuk melakukan kedua hal ini secara bersamaan, pemimpin itu harus cerdas dan bebas dari motif kejahatan. Artinya dalam melayani kedua tuannya tadi, melayani raja dan melayani Tuhan itu, mereka harus mampu menentukan pilihan-pilihan. Jadi yang tidak kalau di Bali itu dibilangnya menentukan pilihan yang memberikan manfaat maksimal terhadap kebutuhan kebutuhan orang banyak dan tidak bersalah terhadap kejahatan. Menarik ya. Jadi di dalam pekerjaannya itu dia memberikan banyak manfaat terhadap orang banyak, tapi juga tidak bersalah terhadap kejahatan kayak gitu. Jadi dalam pelayanannya tadi dia harus bisa mengambil keputusan yang tidak yang memberikan manfaat kepada orang banyak, tapi dia nggak berbuat jahat kayak gitu tadi. Jadi tadi kalau yang aku baca di awal kan itu tentang kisah ketika Nehemia yang bertanya kepada siapa tadi bilangnya, kepada Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dari Yehuda. Dia bertanya gimana kabar orang-orang tadi itu. Lalu ketika si Nehemia mendengar kabar, tadi dibilangnya kabarnya adalah orang-orang yang masih tertinggal di sana mengalami kesukaran besar di mana tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lalu ketika si Nehemia mendengarkan mendengarkan apa namanya? Mendengarkan berita ini, dia berpuasa dan berdoa kayak gitu. Itu yang dikatakan di pasal satunya. Jadi untuk lanjutannya kita baca ke pasal 2 ya teman-teman. Tapi karena jaringannya kurang bagus, di April boleh tolong baca pasal 2 di pasal 2. Iya, Nehemia 2 ayat yang pertama sampai 10. Nehemia pasal 2. Iya, Dek. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati.
Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Oke, makasih. Jadi, oke. Jadi tadi di pasal 1 itu Nehemia mendengar kabar tadi itu yang tidak menyenangkan ya, bahwa tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbang telah habis terbakar gitu. Setelah mendengar berita itu akhirnya Nehemia berpuasa dan berdoa. Kalau tadi kita bahas di pasal 1 itu, dia mendengar kabar itu pada bulan Kisleu tahun ke-20. Kalau aku eh, googling itu bulan Kisleu itu bulan ke-9 pada kalender Ibrani. Jadi dia mendengar kabar itu pada bulan ke-9, lalu akhirnya pada bulan Nisan, 4 bulan kemudian setelah itu, baru akhirnya dia bertugas menyediakan anggur untuk raja. Jadi kalau dihitung berarti 9, iya, itu bulan 1 ya, bulan 1 pada kalender Ibrani, bulan Nisan itu kayak gitu. Jadi dia selama 4 bulan setelah mendengar kabar itu, dia berpuasa dan berdoa. Jadi ketika dia em, lalu pada bulan Nisan tahun kedua itu dia menghadap raja ketika gilirannya untuk menyediakan anggur kepada raja. Lalu dilihat oleh raja bahwa wajahnya itu sedih. Lalu ketika itu rajanya nanya, kenapa mukamu sedih kayak gitu? Apa yang kau kehendaki? Di pasal 4-nya. Setelah 4 bulan itu, akhirnya dia punya kesempatan mengungkapkan keresahannya di hadapan raja. Padahal eh, kalau dipikir-pikir ya, pelayan raja kayaknya ini tindakan yang tidak sopan ketika seorang pelayan itu bermuka muram di hadapan raja kayak gitu. Tapi ternyata rajanya ini malah care sama si Nehemia ini ya, menurutku. Dia malah nanya, apa yang kau inginkan yang bisa kupenuhi? Jadi kayak ketika dia sedih, dia datang kepada raja, dia terlihat sedih, si rajanya malah, apa yang mau kau kehendaki untuk ku lakukan? Kayak gitu, dia nanya, jadi mau kayak mana, kayak gitu. Dan itu respon yang sangat baik menurutku ya. Dimana kalau dewasa ini seharusnya kan pemimpin, eh, kalau misalnya lah kita menghadap atasan kita dengan muka yang muram atau gimana, kita punya masalah pribadi. Tapi ketika kita menghadap atasan kita bermuka muram, bisa jadi kan jadi kena omelan atau kena tegur ya, kenapa bawa-bawa masalah pribadi ke pekerjaan kayak gitu. Tapi Raja Artasasta ini enggak loh, dia tanya kayak gitu. Dan itu pun tetap, hmm, apa namanya, tetap dalam kuasa Tuhan sih menurutku. Lalu akhirnya ketika Raja bertanya,
Jadi apa yang kau inginkan? Maka si respon Nehemia ini dia berdoa kayak gitu. Maka aku berdoa. Jadi mungkin dia dalam posisinya kan nggak mungkin ya ditanya kayak, jadi mau apa? Jadi berdoa dia lipat tangan enggak ya? Mungkin kalau dari yang ku baca di tafsiran itu dia memanjatkan doa kepada Tuhan dalam hati kayak gitu. Jadi sebelum dia menjawab raja itu dia mengutarakan doanya kepada Tuhan, dan dia pun sebenarnya sebelum menghadap raja ini dia udah punya keinginan untuk kembali ke Yerusalem itu untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur itu tadi kayak gitu. Lalu ketika dia menjawab, setelah dia berdoa dia baru menjawab kepada raja. Lalu akhirnya raja menyetujui untuk dia boleh kembali membangun Yerusalem yang sudah hancur tadi. Lalu eh, dalam percakapan dengan raja ini pun si Nehemia itu punya kecerdikan. Setelah dia setelah dia tadi eh, di ayat yang kelima, kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku. Lalu setelah diberitahukan si Nehemia berapa lama dia akan pergi, tujuannya dia juga meminta kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di seberang untuk memperbolehkan aku dan selanjutnya. Lalu dia juga meminta untuk memberikan aku kayu-kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci. Jadi dia pun nggak ini ya, nggak dengan tangan hampa ya. Pokoknya aku mau membangun Yerusalem. Aku mau pergi kayak gitu. Enggak, dia pun cerdik di situ. Kalau dibanding dibilang dia minta eh, menggunakan kesempatan berbincang dengan raja ini untuk menjalankan misinya ini tadi. Jadi dia minta untuk diberikan kayu-kayu untuk nantinya digunakan dalam pembangunan itu. Lalu akhirnya raja pun menyetujui kayak gitu. Nehemia menunjukkan eh, kualitas sebagai pemimpin yang luar biasa. Jadi dia punya punya strategi-strategi tadi ya. Sama kalau kita tadi kembali ke yang aku bilang tadi penjelasan bahwa ular itu cerdik, dia nggak langsung ambil tindakan tapi mengamati kayak gitu, lalu dia memikirkan apa yang mau dikerjakannya lalu bertindak kayak gitu. Nehemia pun seperti itu ya, jadi dia nggak tiba-tiba langsung aku mau pulang dia pergi, enggak, dia mempersiapkan kalau aku mau membangun ini aku perlu apa. Aku rasa dia sudah mempertimbangkan itu sambil berdoa dan berpuasa, dia sudah mempertimbangkan apa yang kuperlukan untuk pembangunan ini. Lalu ketika dia ada kesempatan untuk berbincang sama raja itu tadi, dia akhirnya mengutarakan itu kayak gitu. Jadi dia eh, apa ya, mengambil cerdik lah, mengambil eh, kesempatan itu untuk melancarkan misinya itu tadi untuk pembangunan Yerusalem itu tadi, tembok Yerusalem. Lalu jadi dia punya sumber daya untuk mengerjakan apa yang diinginkannya itu tadi. Lalu si Nehemia juga menunjukkan kualitas pemimpin. Kalau di ayat selanjutnya nanti ketika dia sampai di Yerusalem, dia itu berkeliling di ayat 11 sampai 12, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Lalu aku mana dia? Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lembak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang yang telah habis dimakan api. Jadi dia nggak langsung menggebu-gebu mengajak orang Israel untuk membangun. Enggak, dia mengamati dulu. Tadi setelah dia meminta sumber daya kepada raja, lalu akhirnya dia pergi ke Yerusalem, dia mengamati terlebih dahulu. Jadi dia bertindak sangat hati-hati dan uh, setelah dengan apa yang diamatinya baru dia mengambil langkah kayak gitu. Jadi dia memiliki respon yang baik. Jadi dengan tindakannya itu dia akhirnya menggunakan waktu dengan efektif. Lalu akhirnya mereka boleh memulai pengerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini. Uh, Lalu dalam pengerjaan ini pun ternyata dia menghadapi banyak
ini ya, banyak tantangan juga, nggak nggak semulus yang dibayangkan kayak gitu. Jadi ya mengalami berbagai perlawanan juga dalam pembangunan ini. Nanti ada permasalahan dari dalam dan dari luar gitu. Iya, jadi permasalahan dari dalam itu dari orang-orang Israel sendiri dan juga permasalahan dari orang-orang luar yang menentang untuk pembangunan tembok ini. Nanti ada di Nehemia 6 ayat 3. Eh, itu dulu mungkin yang bisa aku bagikan di, di, di halaman ini. Sebelumnya ada yang mau ditambahin teman-teman? Karena nextnya kita mau bahas ke bagian perlawanan-perlawanan yang dialami si Nehemia. Atau dari di April ada yang mau ditambahin di? Kalau aku Kak yang mau aku sampaikan nanti merangkum ini sih nanti langsung ke poin-poinnya nanti sih Kak. Mungkin Oh, bisa lah lanjut dulu Kak. Mm-mm. oke. Ininya di apa namanya bahannya? Iya. Jadi kita masuk ke topik yang selanjutnya itu masalah-masalah yang dihadapi si Nehemia ya. Iya, jadi dalam proses pembangunan tembok Yerusalem ini pun Nehemia mendapat tantangan dan hambatan kayak gitu. Kalau di Bani itu ada tantangan dari luar dan dari dalam. Jadi kalau di Bani itu tentang ya kalau di pasal kalau di Nehemia 6 ayat 3 nanti eh, Sanbalat dan Tobiah ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lubang walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka mereka mengutus orang kepadaku dengan pesan, marilah kita mengadakan pertemuan di Kepirim di Lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengutus utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu. Jadi ketika dalam proses pengerjaannya pun orang-orang nggak senang kayak gitu dengan apa yang dikerjakan si Nehemia. Lalu akhirnya Nehemia ketika mereka berniat mencelakakan si Nehemia dengan memanggilnya itu, Nehemia bisa ini ya, bisa mengatasinya kayak gitu. Jadi dia bilangnya, aku sedang mengerjakan pekerjaan besar, untuk apa aku pergi kayak gitu. Jadi dia nggak mau uh, mengikuti permintaan orang-orang ini tadi. Lalu juga sampai 4 kali kayak gitu kejadiannya. Lalu Nehemia juga akhirnya terakhir ketika Nehemia nggak mau ketemu, dia juga akhirnya dibilang si Nehemia ini mau jadi raja ya, makanya dia berusaha keras untuk mengerjakan ini. Tetapi ketika ada tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang berita-berita yang nggak benar yang diucapkan orang-orang kepadanya, dia menyangkal, dia nggak ini ya, nggak nggak pas ya dia. Jadi dia nggak benar itu kayak gitu. Dia menolak hal-hal berita-berita yang nggak benar itu. Lalu akhirnya juga nanti eh, di ayat berapa itu ya tadi? Ya, lalu akhirnya nanti mereka mengajak Nehemia ketemu di bait suci. Padahal kan itu nggak boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka pun berencana untuk akhirnya menuduh Nehemia nggak benar yang dikerjakan kayak gitu. Tapi akhirnya pun dia tetap bebas, dia tetap lepas dari eh, rancangan-rancangan jahat orang-orang itu tadi. Lalu yang kedua ada tantangan dari dalam orang Israel sendiri, di mana waktu itu ketika dalam eh, kondisi yang sulit itu ternyata
beberapa penduduk yang kaya itu mengambil keuntungan dengan membeli ladang dan rumah orang-orang yang lebih miskin kayak gitu. Jadi udah keadaannya kacau balau, ada segelintir orang yang malah jadi membeli rumah-rumah dan ladang-ladang orang yang lebih miskin. Jadi akhirnya semakin tertindaslah orang-orang itu kayak gitu. Misalnya sesama kita nih ada kita mengalami udah kacau lah lingkungan ini. Rupanya kita kaya, kita beli aset-aset orang kayak gitu. Jadi yang miskin semakin miskin kayak gitu. Padahal kan seharusnya eh, harus saling membantu kayak gitu. Ini malah enggak. Ada orang-orang yang karena keserakahannya akhirnya semakin tertindaslah orang Israel di situ. Lalu akhirnya Nehemia pun dia merespon hal ini dengan menyerukan untuk mengembalikan ladang-ladang mengembalikan ladang-ladang yang dibeli tadi oleh orang-orang kaya ini dan memberikan teladan dengan memberi makan orang-orang. Jadi dia enggak enggak mengambil keuntungan dalam pekerjaan ini, malah dia memberikan teladan untuk dengan cara memberi makan orang-orang miskin itu tadi. Lalu ketika dalam banyak ancaman itu tadi ya, si Nehemia mendapat ancaman dari orang-orang luar itu tadi, mereka pun pastinya merasa putus asa. Udah lelah fisiknya, ada ancaman lagi, kayak gitu kan. Jadi mereka pasti merasa putus asa. Dalam situasi ini, Nehemia terus menyampaikan visi misi itu tadi untuk kembali membangun tembok Yerusalem ini, lalu membangkitkan iman para pekerja-pekerja. Jadi dia tetap ngasih motivasi kepada para pekerja itu untuk boleh menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu dia juga mengatur strategi nanti berikutnya dia kayak eh, sebagian bekerja, sebagian berjaga. Akhirnya pekerjaan itu boleh selesai karena dia mengatur ulang strateginya. Nggak semua pekerja, ada sebagian yang menjadi keamanannya gitu ya. Ada sebagian lagi yang bekerja. Jadi bergantian orang-orang itu. Jadi pekerjaan itu tetap dapat berjalan di tengah-tengah banyaknya konflik dari luar dan dari dalam itu. Dia nggak pasif dan nggak berhenti akan masalah-masalah, tapi dia terus berdoa kepada Tuhan, lalu akhirnya dia bertindak itu tadi. Dia selalu mempunyai cara untuk mengatasi masalah-masalah yang datang, kayak gitu. Jadi mungkin kita pun dalam pekerjaan kita ya, ada banyak hal yang rasa-rasanya nggak ngerti aku lagi kayak mana mengerjakannya. Aku rasa-rasanya hampir menyerah kayak gitu. Ada persoalan-persoalan entah dari pimpinan kah, entah dari rekan kerja atau dari pekerjaannya sendiri yang membuat kita hmm, kayak udah putus asa dan hampir-hampir nggak ada harapan lagi. Sampai kadang-kadang kan orang kayak gitu karena aku udah terkena ini ya, mentalku udah terganggu karena pekerjaan ini kayak gitu. Akhirnya banyak yang resign kayak gitu ya teman-teman. Eh ketika itu saat si Nehemia pun mengalami itu ternyata dalam mengerjakan misinya ini tadi kayak gitu. Tapi dia nggak apa ya namanya, di Alkitab ini dia nggak ada menjelaskan bahwa kayak si Nehemia ini jadi takut, jadi gelisah atau gimana, enggak. Tapi dia eh, mencari cara untuk menyelesaikan segala persoalan yang ini datang tadi, baik dari luar dan dari dalam, bahkan dia ngasih teladan, ngasih contoh kayak gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik itu, dan itu berlaku efektif. Jadi nggak terhambat, tetap berjalan pengerjaannya dan akhirnya sampai selesai nanti kayak gitu. Jadi eh, kita pun bukan perlu ya, kita pun memang harus menjadikan Nehemia ini teladan sih dalam pekerjaan kita. Bagaimana dia bisa menciptakan solusi-solusi di tengah-tengah ancaman-ancaman dan hambatan-hambatan yang sedang dialaminya. Lalu untuk yang berikutnya, hal-hal apa sih yang bisa kita pelajari dari si Nehemia ini? Yang pertama itu, kepemimpinan itu sebuah pekerjaan yang banyak orang terpanggil meskipun dalam skala kecil. Jadi
setiap orang kita dalam apapun pekerjaan kita, kita semuanya terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin dampaknya nggak sebesar Nehemia ya, tapi mungkin dalam skala mungkin divisi atau mungkin kantor kayak gitu, kita semuanya pasti memiliki panggilan kayak gitu. Lalu yang kedua itu, kepemimpinan Alkitab itu lebih dari sekedar melayani orang-orang. Jadi nggak cuma ya udah aku mengerjakan pekerjaanku eh, untuk memenuhi kehidupanku, enggak, tapi orang-orang yang kepemimpinan Alkitab itu melayani orang-orang itu dengan pertama-tama menjadi hamba Tuhan, sama kayak si Nehemia tadi, dia eh, nanya dulu sama Tuhan kayak gitu, dia berdoa, dia berpuasa. Mungkin dalam doanya dia bertanya, Tuhan, aku punya kerinduan loh untuk membangun kembali Yerusalem ini. Kayak mana ya Tuhan? Bisa nggak? Mungkin dia selama 4 bulan itu dia bergumul terus gimana caranya kayak gitu. Jadi dia pada mulanya pun tetap bergantung pada Tuhan di tengah-tengah situasinya ini. Dia nggak langsung ambil tindakan yang heboh gimana-gimana, enggak. Tapi dia pertama-tama dia datang dulu sama Tuhan, naik sama Tuhan gimana kondisi ini. Lalu akhirnya dia siap melayani orang-orang kayak gitu. Lalu yang ketiga itu kita diciptakan dan dipanggil untuk mengambil inisiatif strategi dalam situasi apapun yang kita hadapi. Jadi itulah yang disebut cerdik itu tadi. Jadi dia punya kreativitas dan keberanian untuk menghadapi resiko. Jadi ketika ada resiko dia nggak, aduh kayaknya ini nggak sanggup lagi aku nih, nggak mau lah aku, menyerahlah aku kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi di tengah-tengah situasi-situasi sulitnya itu tadi dia semakin banyak ide-idenya, ide-ide kreatif uh, untuk mengatasi dan mengantisipasi hambatan-hambatan itu. Secara pribadi mungkin kita di tempat kerja kita berbeda-beda ya teman-teman. Aku nggak tahu apa tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman, bagaimana keresahan teman-teman secara spesifik. Tapi belajar dari Nehemia ini kita dituntut untuk mempunyai pemecahan masalah secara kreatif gitu. Jadi nggak, ya mungkin beda dari yang lain. Biasanya kalau harusnya cuma cara A, tapi kita akhirnya harus bisa menemukan solusi-solusi alternatif. Itulah kreativitas itu tadi ya. Jadi kayak cara A nggak bisa, ya udah kita coba cara B, C, D, E kayak gitu. Lalu akhirnya sampai kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan itu tadi. Lalu yang keempat itu kita ditempatkan oleh Allah dalam situasi yang membuat perbedaan baik kecil maupun besar. Tuhan melibatkan kita dalam proyek yang tidak bisa dialihkan, yaitu komitmen untuk membangun kerajaan Allah. Hal ini menghubungkan pekerjaan kita dengan tujuan Allah yang agung. Tidak peduli apapun masalah dari luar dan dari dalam, kita dengan bijaksana menggabungkan doa yang menyuburkan pelayanan kita kepada Tuhan dan perencanaan yang merupakan cara praktis kita dalam melayani orang lain. Dengan demikian kita dapat disebut cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita dipanggil untuk menciptakan perbedaan-perbedaan meskipun itu kecil dan nampaknya sepele, tapi kita dipanggil untuk itu kayak gitu. Jadi eh, nggak peduli masalah-masalah apa yang dihadapi kayak gitu, kita tetap ya bersandar sama Tuhan, menyampaikan apa namanya keluhan-keluhan kita mungkin, lalu masalah-masalah kita, lalu ya bertanya sama Tuhan kayak gitu. Jadi perlu adanya kebergantungan dan HPDT yang baik ya dengan Tuhan kayak gitu. Jadi dengan adanya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan ini tadi, kita jadi tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan kayak gitu. Jadi kita melayani dalam pekerjaan kita, melayani orang-orang di sekitar kita pun kita akhirnya harus punya perencanaan, enggak kayak Nehemia tadi ya, dia mengamati dulu situasinya gimana, lalu akhirnya mm, dia membagi-bagi tugas, lalu dia menggunakan sumber daya yang ada kayak gitu. Ketika ada masalah dia akhirnya mengganti strategi kayak gitu. Jadi
dia selalu punya hal-hal baru untuk pemecahan masalah. Kayak ular tadi itu cerdas seperti ular dan apa yang dikerjakannya itu untuk melayani Tuhan kayak gitu. Jadi ada ketulusan hati, ada komitmen yang dia miliki untuk akhirnya dia boleh melayani Tuhan dan melayani manusia. Itu sih yang bisa aku bagikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tambahilah teman-teman. Aku sudah kekeringan dan ingin minum. Ya bolehlah, tolong kalau ada yang mau ditambahi deh, Apri. Kenapa Kak? Boleh dilanjut deh dari dirimu. Makasih banyak Kak Fitra udah banyak ya dibukakan ya. Mungkin aku sama juga yang mau disampaikan tadi, cuman aku ini ya menambahinya. Jadi kalau yang aku dapati, yang boleh aku bagikan tentang si Nehemia ini, boleh dikatakan dia itu pekerjaan kepemimpinan yang melayani Tuhan. Tapi dalam pekerjaan itu dia cerdik, di mana dia seorang juru minum raja dan dia itu terpilih, ya bisa dikatakan terpilih Tuhan memilih dia. Dia peduli dengan kondisi inilah asal asalnya di mana Yerusalem itu di tengah hancur-hancurnya temboknya Yerusalem. Dia peduli gitu. Dia di mana seperti yang sudah disampaikan tadi dan di Alkitab boleh kita lihat uh, kitab Nehemia ini menceritakan Israel setelah kembali dari pembuangan ya. Nah, jadi kondisi Yerusalem ini temboknya itu terbongkar dan pintu-pintunya itu telah terbakar gitu. Dan seperti yang sudah disampaikan juga atau dibuat di Alkitab, si Nehemia ini dalam pasal yang kedua dia peduli dengan ininya kampung asalnya. Jadi dia itu posisinya itu sebagai juru minum raja itu dia memanfaatkan posisinya itu. Di mana raja peduli sama dia gitu. Dilihatnya dia itu muram mukanya kenapa, bilang gitu. Rupanya dia ceritakannya bahwasanya oh dia sedang gelisah dengan kondisi kampung halamannya gitu. Dan dari situ Tuhan membukakan jalan ya kesempatan buat si Nehemia memberikan belas kasihan di hati raja ya. Ditanya raja dia apa yang kamu inginkan gitu. Jadi dia memanfaatkan di situ letak kecerdikannya si Nehemia ya ketika dia di ditanya raja malah di situ disampaikannya unek-uneknya semua. Oh, aku mau pulang ke kampungku lagi kayak gini kondisinya. Jadi apa yang kamu inginkan? Izinkanlah aku pergi ke sana. Terus dia nggak sungkan-sungkan langsung diambilnya kesempatan itu dimintain sama raja untuk dikasihlah ibaratnya otoritas mungkin untuk ke sana itu dia perlu otoritas ya biar nanti nggak ada hambatan nggak boleh sembarangan ke daerah itu gitu kan jadi di situ dia juga meminta untuk raja memberikan kepada dia uh, dibuatkan di situ di Nehemia pasal 2 itu ya di pasal 2 ayat 8. Berikanlah aku balok-balok pintu-pintu gerbang untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kami diami gitu. Dan di sini kita lihat betapa besarnya kuasa Tuhan ya. Kedekatannya si Nehemia justru membukakan banyak peluang untuk dia. Gitu. Apalah sebenarnya yang didapatkan dari seorang hamba, cuman raja minum juru minum raja ya. Justru disitulah kuasa Tuhan itu nyata. Kedekatannya itu membukakan semua yang di luar nalarnya manusia. Tuhan bukakan semua berkat-berkatnya gitu. Dan dari situ boleh kita lihat juga di pasal yang kedua itu juga ada orang yang nggak suka sama si Nehemia ini. Dia nggak, yaitu si Sanbalat dan si Tobia. Mereka nggak suka ada kesejahteraan yang mengusahakan kesejahteraan si Israel ini. Tapi si Nehemia apakah sampai di situ dia gentar? Enggak. Dia malah bersikeras semakin teguh dia. Karena dia yakin Tuhan percaya sama dia, Tuhan memberkati dia. Kalau boleh aku sampaikan dari secara ringkasnya yang boleh kita ambil dari kepemimpinannya si Nehemia ini, itu ada 4 poin. Jadi yang pertama udah tadi aku sampaikan pekerjaan kepemimpinan.
di mana si Nehemia itu memimpin orang Israel untuk membangun kembali tembok-temboknya Yerusalem. Yang kedua, kepemimpinan yang melayani Tuhan. Jadi itu peduli dengan orang-orang ini Israel, orang yang kampung halamannya gitu. Itu sebagai bentuk pelayanannya sama Tuhan. Terus yang ketiga, di sini aku lihat si Nehemia ini merupakan seorang pemimpin yang inisiatif ya. Dia itu mungkin orang-orang Israel yang lainnya itu nggak ada terpikirkan mereka nggak bakalan bisa ini nanti terbangun lagi tembok Yerusalem ini. Tapi dia optimis gitu, inisiatif dia. Boleh juga di pekerjaan kita ini menjadi pedoman buat kita ya. Apa yang misal kita punya ide gitu kan, boleh kita sampaikan. Tapi yang uniknya di sini yang aku lihat si Nehemia ini dia pemimpin yang inisiatif tapi bukan tujuan untuk membuat dia semakin stand out, semakin bersinar, tapi tujuannya untuk mengusahakan terciptanya hal-hal untuk kepentingan bersama. Kan bisa kita lihat ataupun pernah kita dengar dari yang lain ada tuh pemimpin ya kan satu tim misalnya ada suatu masalah lah dalam ininya tempat kerjanya yang membutuhkan ide-ide kreatif gitu kan. Nah, ketika diskusi sama timnya, sebenarnya idenya ini dari si timnya ya, tapi disampaikan si pemimpin ini, oke, saya akan sampaikan nanti ke manajemen. Nah, rupanya di manajemen ini seakan-akan ide yang kreatif itu yang sudah di-approve dari atasan pusat apanya lah kan, general manajernya. Itu seakan-akan si pemimpin ini mengklaim itu idenya sendiri. Tuh. Dan dia itu biar lebih bersinar gitu kan nilainya. Cuman tapi tidak dengan si Nehemia ini. Dia itu memiliki ide inisiatifnya untuk membangun tembok Yerusalem itu bukan bukan biar dia dipandang bagus hebat, tapi apa? Biar tercipta untuk kepentingan bersama di situ. Dan disitulah terlihat dia seorang pemimpin yang melayani Tuhan juga. Biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan dia yang semakin stand out gitu. Terus yang keempat, di sini juga diajarkan yang kita dapati bahwa dalam kepemimpinan Nehemia ini mengajarkan kita untuk peka terhadap penempatan Tuhan secara providensia ya. Providensia artinya pemeliharaan Allah atas ciptaannya mulai ditopangnya, diaturnya. Boleh kita lihat dari posisinya si Nehemia ini sebagai juru minum raja. Ya mungkin orang melihat apalah seorang juru minum raja ya kan. Cuman dari situ karena dia yakin sama Tuhan, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Jadi mungkin dari kita semua pernah atau merasa kecil hati melihat, oh dia enak ya, masih muda udah jadi seperti ini ya. Tapi bisa aja loh dari posisi yang nggak terbilang orang yang nggak dipandang orang pun, ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Itu sih yang boleh aku sampaikan kakak dan abang. Terima kasih. Shalom. Mau lihat, ada tambahan dari yang lain. Daniel Buksa ada dari Daniel. Ada tambahan, tambahkanlah Daniel. Pas, amal pahe, pas muse. Dari Bang Yo gimana Bang? Bang Harlis gimana ya? Enggak ada ya. Ya, thank you Di untuk persiapan kalian. Sangat serius persiapannya. Em, ya, Abang mau nambahin ya, khususnya di bagian yang cerdiknya itu ya. Kayaknya kita perlu sama-sama belajar di mana ya kecerdikannya Nehemia di dalam bagian ini. Ya, tadi cukup banyak juga Abang diingatkan kalau Nehemia itu ya dia cerdik, dia mengamati, bijaksana, eh, berorientasi untuk kepentingan bersama gitu ya. Well, Abang suka itu. Setuju, senang mendengar itu. Untuk Nehemia, jadi ada deh hal yang cukup cerdik loh yang dia lakuin sebenarnya ya, yang yang kayak tadi dibilang berdampak untuk kepentingan banyak orang. Kayak gini, jadi kan Israel itu kan dia sebelumnya itu dijajah ya sama Babel gitu ya. Jadi di Babel kan orang-orang hebat yang
yang diundang, yang diambil di sana untuk bantu Babel, ya termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk waktu yang cukup lama Yerusalem itu dia hancur, ya hancur dijajah, um, ya sampai nanti si Nehemia ini dia lahir di Babel, itu sampai nanti Babel hancur, terus akhirnya dia bekerja sama Persia, itulah tempat di mana dia jadi juru minumnya raja. Nah jadi waktu itu Israel itu dia ya udah hancur ya kayak tadi dibilang tembok Yerusalem itu hancur dan akhirnya orang-orang Israel itu jadi second class di situ di. Kalau tadi kayak dibilang Fitra akhirnya orang Israel itu diperlakukan dengan sangat tidak adil, ya banyak orang yang mencuri tanahnya, mengambil alih semuanya. Ya karena memang karena peristiwa itu ya tembok Yerusalem hancur, itu pertanda bahwa Israel itu nggak lagi menjadi tuan atas tanahnya. Ya mereka itu jadi second class, mereka itu nggak lagi dianggap di tengah-tengah ya komunitas mereka, khususnya di Yerusalem. Dan akhirnya pihak-pihak pendatang yang berkuasa di tempat itu. Nah itulah yang buat Nehemia sedih. Ya akhirnya ya Yerusalem itu, Israel itu kayak kayak ya domba yang nggak punya tuan gitu, kayak seseorang yang nggak punya tempat tinggal, nggak dianggap lagi di tempat tinggalnya. Makanya Nehemia bangun tembok Yerusalem. Dengan dibangunnya tembok itu, akhirnya derajat bangsa Israel itu bisa naik gitu. Ya, di samping rasa kepemilikan mereka, rasa confident-nya mereka dengan ikut berpartisipasi membangun tembok Yerusalem itu pun tumbuh dengan dia mengundang banyak orang untuk ikut membangun tembok Yerusalem. Itu jadi dari yang sebelumnya orang Israel itu dari second class dengan adanya tembok Yerusalem, mereka itu bisa loh naik derajatnya di antara bangsa-bangsa. Dan yang lebih dari itu, mereka punya confident yang ini ya, yang bertumbuh karena ikut berpartisipasi ya. Ada jadi kayak semangat nasionalisme mereka yang muncul setelah peristiwa itu. Dan itu karena ada Nehemia yang memikirkan itu gitu. Ya memang ada juga sih bijaksananya memang Nehemia dengan memanfaatkan relasinya dengan raja gitu ya, dengan bagaimana dia berinteraksi. Tapi dari situ bisa kita lihat memang Nehemia ini cerdik gitu ya. Dia memikirkan sampai biar gimana orang-orang itu merasa berhak atas dirinya sendiri, berhak atas tanah di mana dia berada. Itu dan um, ya ya Bang rasa orang-orang bangsa Israel yang ada di Yerusalem itu bersuka cita gitu ya. Karena peristiwa itu mereka jadi dianggap berarti dan berharga. Jadi itu kecerdikan dia ya. Abang mau nambahin di bagian itunya. Um, ya itu pun sebagai tanda gimana Tuhan itu ya Nehemia itu kayak ngelakuin pekerjaan Tuhan yang memulihkan lukanya bangsa Israel, ya memulihkan kepedihan hati mereka, kesedihan mereka. Tapi ya Tuhan datang ya lewat Nehemia, akhirnya mereka dipulihkan, agar akhirnya mereka bisa ya bersuka cita gitu, tumbuh sebagai suatu bangsa yang besar gitu. Itu sih satu hal ya tentang kecerdikannya Nehemia. Terus yang kedua, tadi juga udah dibahas um, gimana Nehemia itu ya dia pemimpin yang baik ya, pemimpin yang baik kayak tadi Greenleaf itu kan dia yang memulai servant leadership ya, tentang kepemimpinan hamba. Jadi banyak orang kalau bahas tentang kepemimpinan yang dibahas itu adalah pemimpinnya gitu ya. Sama banyak buku-buku gimana cara menjadi pemimpin yang efektif, gimana jadi pemimpin yang hebat. Padahal pemimpin itu, kepemimpinan itu bukan soal pemimpinnya, tapi soal orang-orang yang dipimpin. Gitu ya, soal bagaimana secara bersama-sama mereka ada di dalam persekutuan gitu ya. Kepemimpinan itu sebenarnya bicara soal persekutuan bersama, kebaikan bersama, tapi sekarang
ya dunia ini nganggapnya yang utama itu pemimpinnya. Itu kayak yang ya adik-adik bilang tadi bahwa ya bagaimana ya mereka bisa ya kayak Nehemia memikirkan kepentingan bersama itu. Karena yang terutama adalah bagaimana Yerusalem itu bisa pulih secara bersama-sama dan mereka bisa beribadah kembali kepada Tuhan gitu. Jadi menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bukan memikirkan dirinya gitu ya, tapi memikirkan ya secara bersama-sama, memikirkan kepentingan orang lain agar orang lain itu bisa datang kepada Tuhan, bisa ya merasa damai gitu di dalam keadaannya. Sama yang ketiga itu ya kayak tadi juga tadi bahas tentang ya apalah Nehemia ya, tentang dia itu juru ini ya, juru minumnya raja. Itu sama ya kayak kedaulatannya Tuhan. Dia bisa pakai kita semua di dalam posisi-posisinya kita. Karena dunia ini seringkali banyak orang nganggap ya dunia ini kan hanya diatur sama pemimpin-pemimpin. Oh enggak ya, dunia ini nggak lengkap kalau dirimu nggak ada. Dunia nggak lengkap kalau Fitra nggak ada, kalau Apri nggak ada, kalau Daniel nggak ada. Iya bang, tapi kan peran kita kecil. Iya, tapi Tuhan mau kita bisa melayani di peran yang kecil itu. Karena dunia ini yang lebih penting adalah bukan bagaimana orang menilainya, bagaimana dunia menilainya, tapi yang paling penting adalah bagaimana Tuhan bisa memperhatikan kita dan senang atas pelayanan yang kita kerjakan gitu ya. Jadi ya ya kayak dibilang tadi, ya mari gitu menikmati dunia ini, melayani sekecil apapun itu karena pelayanan sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan gitu. Ya ada sesuatu yang bisa kita hasilkan, Bu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan di dalam peranan kita yang orang lain nggak bisa kerjakan. Ada sesuatu yang hanya Apri yang bisa kerjakan. Itu orang lain nggak bisa, nggak tentu bisa. Ada sesuatu yang hanya Fitra, hanya Daniel bisa lakukan, hanya Abang bisa lakukan. Jadi itu adalah bagian-bagian yang Tuhan izinkan untuk bisa kita kerjakan. Ya, ya. Misalnya kayak gini, ya Bang, aku kan orangnya penakut, lebih bagus sih orang yang berani itu. Well, ada loh sesuatu yang bagus ketika penakut yang mengerjakannya, bukan orang yang berani. Ada loh sesuatu yang bagus ketika orang pemula yang mengerjakannya, bukan yang berpengalaman. Apa misalnya ya kayak gitu? Misalnya kalau orang yang berpengalaman, mungkin mereka lupa gitu ya terhadap hal-hal tertentu yang nggak dipertimbangkan sebelumnya. Kalau orang yang baru mungkin ya mereka bisa melihat, loh yang ini belum diperhatikan loh, kenapa ya yang ini nggak kita upayakan aja gitu. Ada hal-hal kayak gitu yang Tuhan izinkan terjadi ya. Itu menunjukkan sebenarnya kebaikan dan keadilannya Tuhan bagi setiap kita kan. Eh, ya, well, ada hal yang eh, seorang penakut bisa kerjakan lebih bagus gitu ya. Ya misalnya bagaimana eh, bisa tenang di dalam keadaan yang menakutkan. Ya itu mungkin bisa dipikirkan oleh seorang penakut. Seorang pemberani nggak bisa memikirkan itu. Ya, seorang pemberani mungkin dia bisa memikirkan gimana menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada mungkin gitu ya. Tapi untuk bisa tenang di dalam keadaan yang sukar mungkin seorang penakut yang bisa memikirkannya gitu-gitu. Ya jadi eh, Nehemia ada di dalam keadaan itu gitu ya. Dia memikirkan sesuatu yang bisa dikerjakan gitu yang orang lain nggak bisa. Itu sih dan itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan ya. Karena memang sesuai dengan pertanyaan di bagian ini. Apa ya proyek yang akan kamu kerjakan? Itu cukup menarik. Itu sih, Dik. Thank you untuk sharingnya. Terima kasih, Bang. Tapi ini kita nggak sepi kali ya. Oke, berarti kita lanjut ke diskusi. Boleh kita lanjut ke diskusi? Boleh, oke kita lanjut. Untuk diskusi,